Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Gina Salamah dari S1 Akuntansi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan video materi kelima sistem akuntansi terkait pengendalian internal. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, pengendalian internal ini tuh cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan, karena setiap ada data yang masuk itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Berikut ini adalah tujuan pengendalian internal. Yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan. Kedua, untuk menjaga aset atau keuangan perusahaan. Ketiga, untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Kelima, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Keenam, untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan. Ketujuh, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Ada 5 komponen pengendalian internal. Pertama adalah prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal itu tentunya ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini bertujuan itu agar pengendalian internal itu tetap berjalan sesuai yang direncanakan. Nah, adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua adalah komponen pengawasan. Ini juga salah satu hal penting dalam sebuah pengendalian internal, di mana untuk memastikan agar semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga membuat manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Komponen yang ketiga adalah penilaian resiko. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti memiliki resiko di dalamnya. Resiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, perusahaan menilai resiko dengan manajemen perusahaan yang dilakukan dengan analisis tindakan dan evaluasi. Manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang terjadi dan untuk mengendalikan agar mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Komponen yang keempat adalah lingkungan pengendalian, merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu integritas, filosofi, struktur organisasi, praktik administrasi, kebijakan operasional, dan komitmen pada kompetensi. Lalu ada unsur pengendalian internal. Yang pertama, struktur memisahkan tanggung jawab fungsional, di mana merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Nah, dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu sendiri itu tugasnya untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti pembelian, sedangkan fungsi penyimpanan adalah tugas untuk menyimpan aktiva perusahaan. Suatu fungsi dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Kedua, wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan, di mana sebuah organisasi setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi untuk melindungi kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya dalam organisasi tersebut. Ketiga, praktik sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dengan praktik yang sehat. Berikut adalah beberapa praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang dan fungsi di organisasi, seperti pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, penggunaan formulir dengan nomor urut cetak yang penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Ketiga, transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya satu orang. Yang keempat, adanya pemeriksaan mendadak dengan jadwal yang tidak teratur.
Yang keempat, ada karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut yang menjadi unsur penting dalam organisasi adalah adanya karyawan berkualitas. Cara sebuah organisasi agar mendapatkan karyawan yang memiliki potensi dan dapat dipercaya adalah dengan cara yang pertama, seleksi calon karyawan berdasarkan kriteria yang berlaku dalam sebuah organisasi. Kedua, dilakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Berikut ini adalah berbagai contoh bentuk pengendalian internal pada perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.